Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya teman-teman. Seperti biasa, saya akan menyajikan sebuah kajian spesial untuk Anda. Seperti apakah isinya dan bagaimanakah ilmu yang bisa kita ambil darinya? Mari kita simak bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi rame hijrah versus comeback. Comeback di sini maksudnya kembali ke masa kelam, masa lalu yang kemudian justru sebelumnya dia tinggalkan. Kemudian dia merasa dirinya semakin beriman, semakin taat. Nah, maka ada beberapa poin yang perlu kita sampaikan. Ada dulu teman kita, saudara kita yang biasa menjadi ikon joget, kemudian hijrah. Semoga Allah berikan keistiqomahan buat kita, buat beliau juga. Ada kemudian musisi yang awal-awal keluar dari musik ngegas banget sampai bilang haram lah begini. Nanti kemudian dia comeback lagi ke dunia itu. Nah, maka yang pertama yang perlu kita tahu bahwa iman kita, hijrah kita, ketaatan kita itu semua pemberian dari Allah Ta'ala yang tidak menutup kemungkinan pemberian itu oleh Allah akan dicabut. Nah, itulah kenapa An-Nabi SAW mengingatkan untuk banyak berdoa. Bahkan ini merupakan doa Nabi yang paling sering dibaca. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Duhai Allah, zat yang maha membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Nah, itu poin yang pertama. Artinya nampaknya sih biasa, tapi berbahaya. Kemudian poin yang kedua, untuk komentator. Nah, ini penting nih, komentator. Untuk komentator, jangan terlalu risau dengan orang lain sementara Anda lupa tentang diri Anda sendiri. Ketika Anda melihat orang bisa kembali ke masa lalu yang kurang baik, maka tidak menutup kemungkinan kita memiliki nasib yang sama. Bahkan banyak orang-orang yang bahkan tidak pernah rusak, tidak pernah jahat, tidak pernah buruk, tidak pernah maksiat, ternyata dia juga terjerumus pada kemaksiatan itu. Maka poin yang kedua, nggak usahlah terlalu ngelihat orang lain, wah kok balik, kok begini, karena setelah dia kembali, comeback, bisa jadi dia hijrah lagi untuk yang kesekian kalinya, dan tentu Allah senantiasa membuka pintu taubat. Kemudian yang berikutnya juga yang kita perlu tahu bahwa innamal a'mal bil khawatim, sebagaimana yang disebutkan oleh An-Nabi SAW di dalam hadisnya. Sesungguhnya amal yang dilihat oleh Allah itu bagian terakhirnya. Artinya mendekati kematiannya, yang amal itu mengantarkan dia sampai meninggal dunia. Ada orang-orang disebutkan dalam hadis yang sepanjang usia melakukan amal kebaikan, menjelang kematian melakukan amal keburukan, akhirnya Allah catatkan dia masuk neraka. Wal'iyadzubillah, semoga Allah melindungi kita. Tapi ingat, ada yang sebaliknya. Sepanjang usia, sepanjang umur, sepanjang perjalanan hidupnya, nampak di mata manusia tidak ada baiknya, buruk terus, sampai antara dia dengan neraka itu tersisa cuma satu hasta saja. Ternyata di akhir usianya Allah tutup dengan amal kebaikan, akhirnya dia menjadi penghuni surga. Nah, maka dari sini jangan gampang menilai orang lah, karena semua itu dinilai oleh Allah dari terakhirnya. Kemudian salah satu poin yang paling penting dari hijrah versus comeback ini, kita perlu tahu bahwasannya orang-orang yang comeback ke dunia kelamnya masa lalu itu bukan orang yang kemudian sebelumnya tidak berjuang. Jadi antum jangan menafikan pandangan antum dari perjuangan mereka untuk tetap di atas jalan hijrah, tetap di atas jalan kebaikan. Tapi nampaknya antum langsung aja ngelihat mereka ketika comeback ke dunia kelam, apa nih, nggak ikhlas, nggak tulus, kurang ilmu, kurang istiqomah. Alalat, omongan apa sih semua itu?
Padahal antum kadang-kadang tidak tahu dia udah capek, dia udah berikhtiar, dia sudah berusaha, dia doa mungkin kepada Allah, dia berusaha datang ke tempat-tempat yang baik, dia ikhtiar untuk ketemu teman-teman yang baik. Tapi apa yang terjadi? Setelah perjuangan yang begitu lama, setelah dia tertatih-tatih dalam kebaikan itu, mungkin karena kita yang kurang care sama dia, mungkin karena pandangan kita yang mungkin meremehkan, menohok niatannya dia, oh udah nggak laku di dunia artis, akhirnya hijrah, akhirnya dia terjatuh kembali. Nah, sementara poin penutupnya, An-Nabi SAW melarang kita untuk menolong setan. Apa itu menolong setan? Rasulullah SAW ketika melihat salah seorang di antara manusia terjatuh dalam kemaksiatan, kemudian orang-orang itu mencela orang yang terjatuh dalam kemaksiatan ini. Apa Rasul katakan? La tu'inu syaitan ala akhikum. Jangan kalian tolong setan untuk semakin menenggelamkan saudaramu. Tapi apa? Bantu dia, untuk dia kembali naik, untuk dia kembali baik, untuk dia kembali ke jalan yang lurus, untuk dia kembali ke jalan istiqomah. Ingat, orang-orang yang comeback pada keburukan tidak perlu celaanmu, tidak perlu hinaanmu, tapi dia perlu engkau doakan, dia perlu Anda kuatkan, dia perlu Anda tarik tangannya untuk bersama-sama kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ingat, ketika orang lain bisa comeback, Anda pun bisa berbalik. Na'udzubillah min syarri dzalik. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti itulah teman-teman. Apa itu ceramah kali ini bersama Ustaz Rifki. Semoga apa yang beliau katakan tadi merasuk ke hati kita ya teman-teman, dan menjadikan kita pribadi yang jauh lebih baik ke depannya. Terima kasih atas segala bentuk perhatian kalian. Sampai jumpa di lain waktu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.